Recording in progress. Oke, kita tunggu 5 sampai 10 menit lagi bakal mulai ya seminar kali ini. Sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum. Halo, ada suaranya nggak? Halo, ada Bang Bagas. Kedengaran kok suaranya. Suaraku kekecilan nggak? Suaraku. Aman, aman. Aman Oke. kok. Sebentar saya rejoin dulu, ini nggak ada suaranya sama sekali soal. Oke. Oke, teman-teman, salah satu speaker kita mungkin mic-nya sedang bermasalah, jadi mohon ditunggu sebentar ya. Coba Mas Winston ada suaranya nggak ya? Saya pengen ngetes dulu ini, soalnya saya nggak dengar apa-apa. Halo, halo. Bang Bagas, halo. Halo? Kok nggak ada ya? Ada ya? Oke. Aman? Oke. Aman. Ada kok suaranya bagus.
Jadi seminar kali ini kita akan mulai pada pukul 13.10. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk boleh diinfokan kepada teman-teman yang belum masuk untuk segera join seminar kali ini karena sebentar lagi akan dimulai. Halo. Cek. Halo, cek. Suaranya masih nggak ada. Ya, halo? Cek. Halo, Halo, halo? Wah, mungkin kita undurkan 5 menit lagi lah ya. Masih bermasalah, boleh, Bagas. Ya. boleh. Jadi kita bakal mulai pada pukul 1.15 karena Bagas terkendala dalam mic-nya. Oke.
Bang, boleh ngobrol sebentar? Lagi di jalan. Oke, teman-teman, sebelumnya mohon maaf apabila keterlambatan waktu. Jadi, kita akan mulai seminar kali ini. Teman-teman, selamat siang kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Karisa, selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar kali ini dengan tema maintenance. Jadi, terima kasih atas kehadiran dan juga antusias dari teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang sehat dan juga siap untuk mengikuti seminar kali ini. Dengan adanya seminar kali ini bertujuan untuk membantu teman-teman memahami bagaimana cara maintenance perangkat yang benar. Jadi bagi teman-teman yang join dari awal hingga akhir, bakal ada hadiah bagi teman-teman yang beruntung. Jadi pastikan teman-teman selalu hadir dari awal hingga akhir seminar kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan materi yang menarik yang disampaikan oleh speakers yang hebat dari Nets. Oke, ya pertama ada I Might Be Ugly, yaitu biasa dikenal dengan Bagas. Bagas memiliki keahlian bidang robust developer in building and environment design. Dan proyek yang telah dikerjakan yaitu Indo Voice, Indo Hangout, dan juga Incorals. Nets. Dan juga speakers kedua yaitu ada Blues Art Studio dengan perwakilan Winston sebagai leadership, digital business, dan juga animator. Winston telah mengerjakan channel Blues Art Studio, mengerjakan animasi Roblox Shorts, dan juga Winston membuat animasi kepada developer Roblox. That's Nah, jadi agenda kali ini ada 6, yaitu yang pertama maintenance and reliability, yang kedua ada maintenance versus repair, yang ketiga studi kasus maintenance, yang keempat total productive maintenance, yang kelima strategi pentingnya maintenance and reliability, yang keenam demonstrasi robot studio. Next. Tentunya dalam seminar pasti ada dong aturan, ada dong etikanya. Jadi pertama, kepada teman-teman, mohon seluruh peserta menjaga ketertiban dan fokus selama kegiatan berlangsung agar speakers dapat menyampaikan dengan tenang dan teman-teman yang ingin mendengarkan juga dapat lebih fokus. Yang kedua itu pertanyaan teman-teman dapat sampaikan pada saat sesi tanya jawab. Jadi sebelum sesi tanya jawab, apabila ada pertanyaan bisa ditahan dulu pertanyaannya dan akan boleh ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan bahasa yang sopan dengan jelas saat mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan agar speakers mengerti pertanyaan kalian dan bisa menjawab pertanyaan kalian dengan jelas juga. Next.
Baik, ini ada bagian pengertian dari teori maintenance dan reliability ya teman-teman. Nah, jadi saya ketemu dari salah satu buku dari Operational Management yang ditulis oleh Hazel J dan teman-temannya. Jadi beliau mengungkapkan ada dua teori yang utama dalam pemeliharaan perangkat teman-teman. Jadi ada maintenance dan reliability. Nah, maintenance yang atau yang dikenal dengan pemeliharaan itu adalah semua aktivitas yang berhubungan menjaga peralatan agar tetap berfungsi. Nah, jadi contohnya teman-teman, misalnya teman-teman punya perangkat handphone, misalnya handphone teman-teman lagi kotor nih. Nah, teman-teman pakai tisu basah kayak dilap gitu dan membersihkannya. Jadi itu adalah salah satu pemeliharaan perangkat. Terus teman-teman juga atau alat-alat lainnya seperti pensil kah atau kotak pensil yang kotor kah dan peralatan yang mendukung teman-teman mengerjakan sebagai developer mengerjakan di Roblox Studio gitu. Nah, jadi itu adalah semua aktivitas yang teman-teman usahakan untuk peralatan itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, sedangkan reliability, teman-teman ada lihat satu mesin ini yang besar ini. Nah, dan saya fokus satu ini ada tuasnya ini. Nah, ini adalah bagian dari mesin. Nah, jadi reliability itu adalah kemungkinan bagian mesin itu akan berfungsi dengan baik dalam waktu tertentu dalam kondisi yang tertentu. Nah, jadi maksudnya ini adalah kalau misalnya dalam satu mesin ini, terus ada satu bagian tuas ini yang rusak, jadi dia tidak bisa dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Nah, jadi dari dua ini kita belajar kalau ini kita menjaga pemutiran petangkat itu menjaga peralatan kita dapat berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman mau tanya dulu nih, mengapa perlu ada perbaikan atau pemeliharaan nih dalam yang kita barusan pelajari dari maintenance atau reliability? Teman-teman boleh jawab dong di kolom chat. Ini menguji teman-teman udah paham belum? Maintenance dan reliability itu apa? Yuk teman-teman bagi yang tahu boleh diketik kolom komentar ataupun dijawab ya teman-teman. Ayo jawab teman-teman. Kalau nggak jawab nanti nggak masuk ke slide selanjutnya loh. Nanti nggak dapat Robux. Oke, ada yang jawab nih, supaya barang terawat dengan baik. Benar nggak nih? Betul. Kalau teman-teman lainnya masih ada nggak ini tambahan? Beripel untuk mencegah dan prep atau ini ya. Prep ini artinya mempreparasi itu kayak mempersiapkan gitu lah ya. Untuk mencegah dan mempersiapkan dan sebenarnya ada kerusakan. Benar. Terus ada dari Dava, tanpa maintenance dan reliability, tentu banyak kerusakan yang sering terjadi. Nah, jadi dari jawaban teman-teman udah benar banget. Jadi kita perlu memerawat perangkat kita agar tidak rusak dan supaya juga dapat eh, kita dapat terus menggunakannya dengan baik. Jadi contohnya seperti handphone. Kalau misalnya teman-teman nggak membersihkan handphone dan membiarkan dia berdebu terus atau uh, kayak banyak kotoran gitu, jadi kayak nggak enak dipakai kan. Dan jadi itu dapat merusak konsentrasi teman-teman. Nah, baik kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, jadi saya dapat satu kasus nih teman-teman. Nah, misalnya teman-teman lagi jalan di mall, lagi lihat produk. Terus tiba-tiba mati lampu. Nah teman-teman lagi lihat produk nggak bisa lihat apa-apa dong. Nah terus mau lihat apa nih rasa apa nih dari snacknya ini nggak bisa lihat. Terus ya akhirnya teman-teman ya kayak kesal gitu. Kenapa mallnya ini mati? Nah mati listrik. Kenapa mallnya mati listrik? Nah ini mungkin karena mallnya ini kurang perawatan di bagian listriknya ya. Misalnya di kotak listriknya tuh kabelnya terputus. Terus atau kabelnya berdebu banget sampai kabelnya bahkan bisa aja ada di sisa-sisa makanan terus tikus menggigit kabelnya gitu. Kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, ini menyebabkan kita sebagai pelanggan gitu nggak
nggak nyaman gitu di mallnya, nggak bisa belanja, nggak bisa lihat apapun. Ya jadi kita memutuskan untuk pergi dong dari mallnya itu. Terus untuk dari POV-nya ini dari si kasir atau sebagai pekerjanya itu mereka tidak mau bisa mengoperasikan sistem dengan baik. Nah jadi selain mallnya mati listrik, mereka tuh nggak bisa membuat ini, nggak bisa check out barang dari pelanggan. Nah, jadi pada kesimpulannya kita bisa ambil kalau manajemen perawatan yang baik akan meningkatkan performa perusahaan dan melindungi investasi. Jadi dari performa perusahaan itu secara tidak langsung tergantung kita merawatnya itu seberapa baik sih. Nah, terus melindungi investasi itu seperti apa sih? Nah, jadi ada satu contoh lagi kalau teman-teman misalnya teman-teman lagi ada beli komputer baru nih, terus teman-teman nggak merawat komputer cuma sering pakai gitu, nggak ada bersihkan debu, nggak bisa eh, pokoknya dibiarkan gitu kan. Nah, yang kita baru beli komputernya itu namanya tuh investasi. Nah, kalau misalnya kita tidak merawat komputernya dengan baik, itu menjadi nanti komputernya itu menjadi berdebu dan akhirnya rusak. Nah, rusak ini jadi membuat investasi kita tuh ini jadi rusak ini komputernya. Maksud saya itu hasil yang kita investasi di komputer itu membuat hasil yang kita investasikan itu menjadi sia-sia. Jadi yang penting itu kita perlu menjaga perangkat dengan baik. Nah, sekarang saya izin tanya lagi teman-teman, mana yang lebih hemat? Pemeliharaan yang secara berkala atau repair yang perbaiki sesuatu? Ayo teman-teman, jawab di kolom chat. Ayo, katanya ada yang bilang lebih hemat maintenance nih. Dari Ezio sama Dava juga bilang maintenance lebih hemat. Ayo Nah, yang lain. betul. Yuk yang lain ya teman-teman. Jawab-jawab. Oke, Dari Vaska. Valska juga maintenance. Oke, mantap. Nah, jadi bisa kita kesimpulan ya teman-teman. Yang teman-teman jawab itu udah benar banget. Jadi di sini maintenance itu biayanya lebih rendah. Nah, mengapa kita melakukan kita membersihkan secara berkala gitu. Misalnya ada komputer yang rusak, eh, kayak bukan komputer rusak sih ini, tapi kita ada komputer yang berdebu. Kita pakai kemoceng terus bersihkan secara berkala gitu. Nah, kalau enggak kita servis komputernya ini di tempat jasa servis komputer. Nah, biasa biayanya 50.000 gitu. Daripada repair yang biayanya cenderung lebih besar, jadi kita beli komputer yang baru atau perbaiki komputer itu yang sampai akhirnya tuh bisa aja puluhan juta gitu atau jutaan gitu. Nah, terus contoh kasus lainnya itu seperti eh, HP ya teman-teman, seperti handphone. Kalau misalnya handphone teman-teman jatuh, terus ada perangkat yang misalnya mahal gitu kan, sampai bisa aja lebih mending kita beli yang baru. Nah, itu contoh repair itu biayanya cenderung lebih besar. Jadi kita harus maintenance atau memelihara perangkat kita yang mendukung kinerja kita itu tetap optimal. Nah, itu kita lanjut lagi ke contoh kasus lainnya, teman-teman. Nah, jadi ada salah satu contoh kasus pesawat ini. Jadi, misalnya si pesawat ini tidak merawat eh, pesawat mereka dengan baik. Jadi, ada komponen-komponen yang makin lama dan itu semakin tidak baik dan tidak optimal. Dan pada suatu hari, mereka tuh harus perbaiki gitu. Nah, pada akhirnya itu kayak memakan waktu dan mereka sudah menjadwalkan pesawat ini di penerbangan selanjutnya. Cuman tuh mereka harus perbaiki, mau nggak mau gitu. Nah, terus ada si penumpang pesawat tuh marah-marah sama maskapai untuk bagian maskapai penerbangannya. Kenapa ini nggak jalan ya? Ini delay-nya kok lama banget, sampai berjam-jam gitu, bahkan sampai bisa aja 1 hari lebih gitu kan. Me- Dan bagian maskapai penerbangannya cuman kasih makanan berat. Nah itu kan tapi itu si pelang si penumpang nih merasa ini mereka tuh nggak dihargai karena udah berikan ini udah beli tiket pesawat mahal-mahal, terus nanti mungkin aja mereka udah eh, memesan tiket pesawat di bagian lainnya, ya kita nggak tahu. Mereka sampai marah-marah gitu kan.
Nah, itu pentingnya pemeliharaan perangkat ya teman-teman. Untuk contoh kasus pesawat. Nah, terus kita ambil satu kasus lagi. Ini ada dari PT KAI, itu Kereta Api Indonesia. Mereka ini ada menganggarkan sebagian anggaran mereka untuk ini merawat rel kereta api, pembersihan kereta, terus ada perawatan bagian badan kereta mereka. Nah, jadi si pelanggan ini merasa aman, terus ada keselamatannya mereka terjaga, terus rel keretanya juga mulus, nggak ada biar nggak berbahaya gitu lah ya istilahnya teman-teman. Jadi pada akhirnya tuh kita bisa simpulkan ini PT KAI ini meningkatkan keselamatan, kualitas dan kelancaran operasional layanan kereta api mereka. Terus ini ada Roblox. Ini dulu pada tahun 2021 ya teman-teman. Kalau teman-teman masih main Roblox pada tahun 2021, itu ada kayak gambar kayak gini di website mereka. Jadi mereka tuh kami tuh tidak bisa main Roblox pada tahun 2021 sama 3 hari, alias 73 jam. Jadi itu banyak player yang marah banget. Itu pemain Roblox itu banyak yang marah banget. Maka sampai 3 hari itu kami tidak bisa main Roblox, tidak bisa menggunakan Roblox Studio. Nah, itu karena Roblox itu masih belum optimal gitu. Mereka ada kayak kompleksitas sistemnya mereka. Nah, terus pada tahun 2025, semakin banyak mereka tuh udah memperbaiki dari kesalahan mereka sebelumnya. Jadi mereka bisa menampung player yang lebih banyak. Jadi contohnya seperti Gold Garden itu bisa sampai 25 juta ya, 25 juta pemain bisa ditampung sekaligus. Nah, itu sungguh pencapaian yang luar biasa dari Roblox ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa pelajari kalau Roblox tuh eh, meningkatkan player yang sustainable. Jadi si player ini jadi bertahan bermain di Roblox dan memberikan keuntungan yang jangka panjang bagi si Roblox. Jadi si player nih memberi eh, produk-produknya Roblox dan Roblox tuh mendapatkan keuntungan. Nah, dari kasus-kasus studi sebelumnya, kita bisa pelajari kalau pemanfaatan perangkat yang tinggi itu dan mempertahankan reputasi dan menjaga kemampuan sistem merupakan manfaat yang besar untuk kita menerapkan strategi perawatan. Jadi teman-teman perlu pastikan kalau sebelum kerja atau kalau teman-teman sekarang HP-nya kotor, itu biar dibersihkan sekarang. Terus nanti kalau udah sempat, itu boleh bersihkan juga tuh komputer teman-teman yang udah berdebu. Biar nggak kok rusak tuh komputernya. Baik, saya serahkan kepada Teh Philip Yandi. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke reliabilitas atau kendala sistem. Dalam dunia perawatan perangkat reliabilitas atau kendala merupakan kemampuan sebuah sistem untuk bekerja tanpa kegagalan dalam jangka waktu tertentu. Sistem baik mesin komputer, bahkan aplikasi terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung. Jika salah satu komponen tersebut gagal, maka seluruh sistem dapat terganggu atau berhenti berfungsi dalam industri apapun. Menjaga reliabilitas adalah kunci untuk memastikan operasi berjalan lancar dan aman. Next slide. Lalu bagaimana cara kita menjaga reliabilitas ini? Jawabannya ada pada maintenance atau pemeliharaan. Secara garis besar kita bisa membagi maintenance menjadi dua jenis utama, yaitu pemeliharaan preventif dan pemeliharaan kerusakan. Mari kita bahas perbedaannya. Next slide. Pertama, pemeliharaan preventif. Ada perawatan yang dilakukan sebelum terjadinya kerusakan. Ini mencakup inspeksi berkala, pembersihan perawatan ringan, dan penggantian komponen kecil sebelum menimbulkan masalah besar. Dengan preventive maintenance, organisasi dapat mengurangi downtime, memperpanjang umur perangkat, dan menurunkan biaya perbaikan jangka panjang. Next. Jika kita kaitkan dalam Roblox, pemeliharaan preventif dapat berupa testing rutin sebelum update dirilis, mengecek script untuk mencegah error, membersihkan aset yang tidak digunakan dan mengaktifkan load agar tidak membebani server.
Developer profesional bahkan memiliki jadwal khusus untuk mengecek kualitas gameplay setiap minggu. Performance ini menjaga agar tetap stabil sehingga pemain tidak mengalami masalah saat bermain. Next. Berikutnya masuk ke pemilihan kerusakan atau bahasa Inggrisnya breakdown maintenance dilakukan setelah perangkat benar-benar mengalami kerusakan. Perawatan ini biasanya bersifat darurat dan memakan waktu serta biaya lebih tinggi. Breakdown maintenance ini diperlukan jika preventive maintenance tidak cukup atau tidak dilakukan, yang sehingga bisa menyebabkan downtime yang tinggi tersebut. Next, jika kita masuk dalam Roblox, breakdown maintenance ini terjadi ketika suatu game mengalami bug besar setelah update. Misalnya setelah update besar tuh ternyata pemain tidak bisa mengambil item atau server sering crash atau NPC-nya tuh berhenti bekerja, tiba-tiba ngebug atau tak gerak dalam event tersebut. Developer tuh harus melakukan emerging fix agar game dapat kembali dimainkan. Walau perlu breakdown maintenance jangan sampai terlalu sering karena dapat merusak reputasi game dan menurunkan rating game tersebut. Boleh next. Berikut kita masuk ke total productive maintenance atau disingkat TPM adalah pendekatan yang menyeluruh yang tidak hanya menjaga peralatan tetap bekerja tetapi juga meningkatkan kendala secara berkelanjutan. TPM menekankan bahwa maintenance bukan hanya tugas teknisi, melainkan pekerjaan seluruh tim. Mesin atau sistem harus dirancang agar mudah dioperasikan dan dirawat, biaya perbaikan diminimalkan dan operator dilatih untuk melakukan perawatan sederhana. Next. Jika kita terapkan dalam Roblox tuh, TPM dapat berupa pembangunan game yang menggunakan script modular dan clean code sehingga mudah diperbaiki. Developer menggunakan versi control untuk memantau perubahan testing dilakukan secara konsisten dan dokumentasinya disusun rapi agar semua anggota tim budget, animator, script, desain hingga QA testernya ikut mengamati performa game tersebut. Tiap harinya dengan penerapan TPM game jauh lebih stabil, mudah diperbaiki, dan jarang menimbulkan error besar. Oke, saya serahkan kepada Bang Bagas. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan ini ke maintenance tapi versi dalam Roblox Studio ya. Nah, ini maksudnya gimana? Di sini kita mulai dengan poin yang pertama ya. Namanya adalah penamaan objek yang konsisten dengan cara menggunakan prefix atau format penamaan yang jelas agar objek mudah dicari. Ini bisa membantu teman-teman mencari objek dengan mudah karena Roblox Studio itu sendiri sudah menyediakan search bar ya di dalam Explorer ya. Jadinya apabila teman-teman ingin mencari objek yang misalkan sesuai dengan contoh aja deh, di situ ada lock sitting gitu. Saya pengen ganti lock sittingnya, nanti tinggal cari aja, tidak perlu di cari-cari gitu. Karena namanya sudah tertera di situ. Sebelumnya ya kalau misalkan teman-teman ngegroup objek di dalam Roblox Studio itu namanya model ya. Model doang, nggak ada namanya gitu. Jadi teman-teman perlu berikan nama juga ya agar bisa mempermudah teman-teman dalam mencari objek dan bisa juga mempermudah rekan Anda apabila teman-teman nyalain tim create ya di dalam studionya. Jadi apabila rekan Anda pengen nyari objek tersebut bisa dicari aja gitu. Nah, untuk yang poin kedua, menggunakan models dan folders secara efektif. Nah, di sini ada screenshot ya. Ini saya sudah screenshot dari salah satu uh, game yang lagi saya kembangkan ya di Roblox Studio. Ini Explorer saya ini pure udah rapih ya. Nah, udah rapinya tuh ada sangat tersusun ya. Di sini ada misalkan nih ada folder lighting. Nah, di situ saya bagi tiga versi dari lantern ya. Ada ground lantern, ada hanging lantern sama. Nah, ini saya kelompokkan seperti ini supaya apa? Supaya lebih mempermudah saya dengan rekan saya untuk mencari objek.
Nah, yang selanjutnya, yang terakhir nih, yang menggunakan notes atau komentar yang bertujuan untuk menambahkan komentar deskriptif pada script atau menggunakan attributes pada part untuk menjelaskan fungsinya. Nah, kalau kok notes ini biasanya ditaruh di dalam script ya. Itu dia bentuknya ada dua garis, dua strip ya, tanda kurang itu. Kalau di matematika tanda kurang 2 kali, itu bisa bikin notes ya di situ ya. Nah, notes ini gunanya apa? Untuk memberitahu ya seperti biasa lah ya, untuk memberitahu rekan kita bahwa oh ini apa gitu. Kayak di sini ada color from RGB 59214139. Orang awam nggak tahu nih ini apaan gitu kan. Nah, di situ saya kasih notes gitu kan. Ini warna hijau gitu loh. Terus di atas ada juga tuh fungsi show notification. Di situ saya kasih kejelasan bahwa script yang di bawah ini fungsinya adalah untuk eh, memunculkan notifikasi apabila player membeli sesuatu di dalam game tersebut. Jadinya purchase successful atau purchase not successful, kurang berapa koin gitu. Seperti itu. Jadi notes ini paling penting ya. Ini supaya teman-teman lebih mudah mengerti apa arti dari kumpulan kode tersebut dan juga bisa mempermudah rekan teman-teman saat melihat kodenya teman-teman ya. Karena kalau scripting itu semua orang berbeda-beda, jadi perlu dijelaskan juga dalam bentuk notes tersebut. Nah, oke, boleh selanjutnya slide-nya. Selain itu ya, ini yang tadi saya udah bilang, emangnya bisa ya ngajak rekan untuk bikin game bareng-bareng? Bisa, teman-teman ya. Di sini ada pemeliharaan tempat melalui kolaborasi di Roblox Studio. Nah, ini melalui fitur Group Experience yang bisa memungkinkan untuk terjadinya kerjasama antara tim. Teman-teman yang ada di grup dengan role tertentu dapat menggunakan fitur kolaborasi untuk menawar tempat atau game bersama. Nah, selain dari group experience, bisa juga melakukan lewat tim create atau untuk kolaborasi juga sih kurang lebih ya. Tapi itu perlu ditambahkan dengan manual ya. Kalau misalkan dipakai group experience itu cuman perlu setting role-nya supaya role tersebut bisa akses ke studio. Nanti jadinya teman-teman bisa ngerjain nih project bareng-bareng bersama teman-teman yang punya visi dan misi yang sama seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selain pemeliharaan di Roblox Studio nih, kita juga perlu untuk memelihara lingkungan kerja. Nah, di sini selain di dalam Roblox Studio ya, kita yang perlu dirapikan juga adalah lingkungan kerja. Teman-teman, apabila lingkungan kerja kalian terlihat bersih dan nyaman, itu pastinya akan membantu kalian untuk lebih produktif dalam bekerja. Bisa dilihat di sini ada 2 foto. Yang atas itu adalah lingkungan kerja saya ya. Ada laptop, ada keyboard dan lain-lain itu rapi, tidak berantakan dan lumayan nyaman lah ya. Nah, di bawahnya ada setupnya Mas Winston nih. Nah, ini di sini Mas Winston rapi juga. Nah, dari kerapihan ini ada memungkinkan ya bisa ngeboosting eh, mood teman-teman untuk bekerja. Jadi kalau habis kerja capek nih, oh tadi udah mikir banyak banget ngelihat mejanya berantakan nambah pusing deh itu nanti. Nah, maka dari itu mulailah untuk maintenance lingkungan kerja teman-teman juga ya. Nah, oke selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada reliability atau kehandalan ya. Tadi udah beberapa poin udah dijelaskan ya sebelumnya sama rekan-rekan kita sebelumnya ya. Nah, di sini ada pencegahan terhadap kegagalan map melalui desain. Yang pertama, poinnya adalah pastikan semua part statik atau statis ya. Wall, tembok, lantai atau bangunan sudah di-anchor untuk mencegahnya bergeser, jatuh atau ambruk. Nah, anchor ini apa artinya gitu? Anchor ini adalah tombol yang digunakan supaya part itu tidak ambruk, teman-teman. Pasti kalau teman-teman baru pertama kali buka Roblox Studio, terus naruh objek gitu kan. Pas udah jadi, wah udah jadi nih objeknya, pas dites itu ambruk kan. Nah, itu tandanya belum di anchor. Supaya eh, bangunannya kokoh ya. Ini tidak perlu paku, tidak perlu semen ya. Ini tinggal pencet tombol aja ya kan. Langsung kokoh dia. Nah, untuk yang kedua nih, ada menggunakan streaming enabled
dengan bijak. Nah, menggunakan streaming enabled ini maksudnya apa? Bisa dilihat ya di sebelah foto anchor itu ada streaming. Nah, properti streaming ini bisa diakses melalui mana gitu. Ini bisa diakses melalui apabila teman-teman pencet workspace, nanti scroll ke bawah aja ada tulisan streaming. Nah, ini namanya streaming enabled. Biasanya fitur ini digunakan untuk game-game yang mapnya sangat luas. Contohnya di game saya ada Incorels. Nah, di Incorels itu kami pakai streaming enabled supaya player tidak terlalu nge-lag saat nge-load mapnya karena mapnya jujur luas banget, panjangnya 700.000 studs ya. Bayangin aja 700.000 studs itu berapa ya? Satu stud 2048 kali 2048 aja udah lebar ya. Itu baseplate aja udah lebar, apalagi 700.000 gitu loh. Nah itu ya, itu bisa mempermudah player ngeload ya. Jadi di situ ada streaming minimal radius itu kayak pandangan minimal player gitu yang harus ngeload gitu. Itu kan ada 64 defaultnya. Nah untuk yang paling jauhnya berapa? 1024 studs. Nah itu bisa teman-teman atur aja supaya bisa menyesuaikan dengan gamenya teman-teman gitu. Terus ada juga nih, kita lanjutin tadi menggunakan streaming enable dengan bijak. Terus dengan cara memastikan map Anda memiliki batas yang jelas agar bagian-bagian penting tidak hilang saat pemain jauh yang dapat menyebabkan pemain jatuh ke void bahkan merusak visual. Nah ini ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman kurang bijak dalam menggunakan streaming enabled ini, itu apabila playernya jauh terus tiba-tiba dia mau teleport, itu mapnya belum sempat ngelot, dia udah playernya udah jatuh duluan tuh ke void. Nah itu teman-teman perlu perlu antisipasi itu. Kalau di Incorels kemarin ya ada masalah seputar streaming enabled ya karena waktu itu tuh streaming enabled masih bergantung banget sama internet. Jadinya eh, ketika ada player bawa kereta nih kan biasanya si streaming enabled ini bakal bekerja terus ya ngelot 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 gitu. Tapi kalau ada kereta ada player yang lag nih, dia rela nggak bakal ngelot terus keretanya masuk ke void tuh. Nah, itu ya dia malah jatuh dan merusak visual dan imersivitas ya. Jadinya mengganggu banget. Itu sudah di-fix sih, itu masalah lama ya. Nah, poin yang ketiga, menghindari Z-fighting dan gap dengan cara memastikan part menempel dengan sempurna dan pastikan tidak ada gap yang bisa digunakan player untuk keluar dari playable area. Nah, Z-fighting ini apa sih sebenarnya? Nah, bisa dilihat ya di foto yang di bawah itu yang ada pasir yang warna merah dan warna krem ya. Itu bisa dilihat dia agak clipping begitu ya. Kalau teman-teman di studio pasti kalau naruh objek barengan gitu kan, numpuk itu pasti gitu kan bergetar gitu kan teksturnya. Nah, itu namanya Z-fighting. Nah, ini solusinya bagaimana gitu kan supaya Z-fighting tidak ada padahal saya pengen numpuk objeknya di satu tempat. Teman-teman bisa menambahkan seperti kalau misalkan ya size-nya itu 15 gitu kan. Misalkan size-nya 15 kali 15 kali 15 gitu kan. Nah, ini saya tulis di komen ya. 15,15 gitu kan. Nah, apabila teman-teman pengen menghindari seperti itu di di Y aksisnya ya, Y aksis itu yang ke atas ya. Itu teman-teman bisa tambahkan seperti ini, 15,001. Nah, seperti itu ya, ada di kolom komentar. Bisa ditambahkan 15,001. Kan kita tadi pengennya ganti yang Y aksis atau yang ke atas ya. Scale untuk ke atas ya. Jadinya kita mengisinya seperti ini. Nah, kayak gitu ya. 15,1500,001,15. Itu bisa teman-teman coba aja ya langsung di Roblox Studio. Itu terbukti hanya menambahkan 0,001 studs ke part tersebut, nanti dia otomatis akan hilang itu clipping isunya ya atau Z-fighting. Dan gap itu sendiri ya, gap itu adalah ya celah ya. Kalau teman-teman misalkan punya game kayak di Roblox kan ada murder mystery gitu kan. Kalau orang bisa keluar map ya kan nggak asik ya kan. Nanti yang pembunuhnya bingung, ini orang terakhir kemana gitu. Ternyata dia ngebug ada di atas map gitu kan. Nggak asik ya kan. Nah itu ya teman-teman perlu meminimalisir hal-hal tersebut agar tidak terjadi dengan cara mengecek map yang sudah teman-teman buat. Seperti itu. Oke selanjutnya.
Nah, di sini ada video ya. Ini perawatan dari salah satu video contoh perawatan dari lingkungan kerja ya. Ya merawat PC, bersihkan, dikemucingin ya kan. Supaya bersih dari debu-debu dan komputernya akhirnya tidak panas ya teman-teman ya. Mari kita saksikan dulu videonya. Nah, sudah ya. Itu cara memaintenance dari lingkungan kerjanya ya teman-teman dan di Roblox Studio. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan nih sebelum kita akhiri sesi materi kali ini. Jadi ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil yaitu maintenance menjaga alat tetap berfungsi, sementara reliability memastikan sistem bekerja tanpa gagal untuk melindungi investasi dan reputasi. Yang kedua itu pemelihara rutin jauh lebih murah dan efektif daripada memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi yang memakan biaya yang lebih besar. Yang ketiga, kita bisa belajar dari kasus PTK yang telah sukses mengutamakan keselamatan melalui perawatan prasarana dan sementara Roblox belajar memperbaiki sistem monitoring agar pemulihan layanan jauh lebih cepat. Dan yang terakhir itu tetap produktif maintenance, yaitu kendala sistem adalah tanggung jawab seluruh tim melalui perancang alat yang mudah dirawat dan kerjasama dalam menjaga performa operasional. Next slide. Oke, terima kasih kepada seluruh speakers atas penjelasan yang sangat informatif dan juga inspiratif bagi teman-teman yang sedang memperhatikan tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menekan tombol raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat. Dan teman-teman mohon berikan pertanyaan secara singkat dan langsung inti pada topik agar speakers dapat menjawab pertanyaan kalian dengan jelas. Bagi yang mau bertanya, silakan diketik ataupun raise hand. Ayo teman-teman tanya, eh, tanya Bang Bagas kah atau tanya mau tanya aku kah? Bebas. Kalau teman-teman nyaman dengan pakai mic, boleh aja langsung pakai mic atau mau pakai kolom chat pun boleh. Kalau misalnya mau tanya Bang Bagas nih seputar tentang Blender, itu boleh juga. Kalau mau tanya eh, saya gimana sih cara saya mengorganisir tempat animasi, nah itu boleh juga teman-teman. Ayo tanya teman-teman. Kalau tak ada pertanyaan, nanti kami langsung ini. Oh, Oke, ada yang apa nih? tanya nih, Rapi si berapi. Saya ingin bertanya tentang sistem rendering di Roblox Studio itu apakah berpengaruh ke performa studionya? Apakah boleh dijawab dari Bos Arab maupun Bagas? Saya izin jawab ya. Oke. Untuk sistem rendering itu tidak berpengaruh ya di Roblox Studionya, tapi eh, apakah bisa meringankan teman-teman di Roblox Studionya? Ya bisa, bisa juga meringankan para player ketika bermain gamenya. Tapi untuk sistem rendering ini, saya sarankan sih diaktifkan saat gamenya mau rilis ya. Jadinya teman-teman di studio bisa memaksimalkan ininya ya apa kinerja teman-teman untuk mendekorasi map supaya kelihatan lebih indah gitu. Ya, kalau di sini kan, kalau kata kamu tadi, saya ingin bertanya tentang sistem rendering di Roblox Studio itu kenapa berpengaruh ke performa studionya itu sebenarnya yang berpengaruh juga, tapi ya saran saya diaktifkan apabila kamu sudah eh, ingin mempublish gamenya. Tapi biasanya sih ini dia nggak bakal aktif sih di studio ya. Saya biasanya nggak aktif ya. Jadi kalau kamu mau ngecek ya harus di test play dulu sih sebenarnya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, dari Blosser ada yang pengen ditambahkan atau sudah cukup? Menurut saya sudah cukup. Itu penjelasan Bang Bagas sudah lengkap. Hmm. Oke, jadi si Rapi si berapi apakah jawabannya sudah terjawab? Pertanyaannya apakah sudah terjawabkan? Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman, bentar lagi dapat Robux. Tapi sebelum itu, ayo kita perkaya ilmu kita biar kita
lebih paham dengan materi ini. Betul banget nih teman-teman. Ayo, yang mau tanya silahkan. Ya malu-malu bisa ketik aja nggak apa-apa. Nggak harus on mic kok guys. Oke, ada lagi nih, Hani Indri, Ezio dulu ya, Ezio. Cara maintenance Mac Roblox atau build di Roblox Studio tidak terlalu ngelek gimana? Terus ada lagi dari Hani Indriani. Maaf, saya baru join. Apakah materi ini ada rekamannya? Oh, saya jawab dari Hani untuk Hani ya. Nah, nanti rekamannya ada di-upload di channelnya Akri. Nah, nanti kami akan kasih tahu ya kalau misalnya sudah di-upload. Thank you Hani udah tanya. Untuk pertanyaan Ezio, boleh Bang Bagas yang ini respon? Saya izin menjawab ya. Cara maintenance map Roblox atau build di Roblox Studio tidak terlalu nge-lag gimana? Cara maintenance-nya ya, stop pakai free model ya teman-teman ya. Kecuali pohon saya masih memaklumin deh. Tapi kalau free model, Union, ataupun ada beberapa part yang tidak perlu digunakan dalam nge-build ya. Nah, contoh part-partnya apa tuh Paman gitu. Pak, kok Paman? Kebiasaan ya. Nah, contohnya apa tuh? Nah, di part studio itu ada part block ya, yang bentuknya kotak, ada wedge yang bentuknya tanjakan gitu ya, ada corner wedge yang khusus pinggirannya wedge ya, dan ada silinder dan sphere. Nah, yang perlu diminimalisir ini adalah dari sphere ya. Oh, Sphere ini itu parah banget trace-nya. Nggak optimal sama sekali. Kalau dibandingin trace-nya dari eh, part block itu trace-nya hanya 12. Untuk wedge itu 10, corner wedge 10, silinder 62, dan spear 600. what? Jauh banget kan itu dari block dan wedge lain-lainnya. Itu jadi minimalisir penggunaan sphere dan silinder. Kalau bisa nggak usah dipakai sama sekali lah gitu ya. Silinder nggak apa-apa, boleh dipakai tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, untuk maksud saya penggunaan free model itu tidak boleh ya karena free model itu model yang dibuat oleh orang lain dan orang lain itu tidak peduli dengan optimisasi. Jadinya bisa aja dalam free model itu isinya union semua. Union semua udah gitu ada campur mesh juga, ada campur part part lain lah. Itu wah itu bikin ngelag banget ya. Terus dan union mungkin ada teman-teman yang udah pernah nonton TikTok di live TikTok orang gitu kan bilang oh kalau mau optimis pakai Union aja jangan ya jangan ya jangan pakai Union ya ini ini hoax dari mana ya pakai Union ya tolong jangan pakai Union karena Union itu bukan membebankan dari trace-nya tapi dia bakal bebanin GPU-nya para playernya teman-teman jadi kesimpulannya gini deh satu block part itu sama dengan satu rendering system. Jadi kayak dia render point ya. Jadi satu block part itu namanya butuh satu render point. Nah, apabila satu block part itu dikasih material itu jadi dua render point. Apabila satu block part dikasih material, dikasih transparansi juga jadi tiga render point. Sementara kalau union, satu union itu dua render point. Dikasih material jadi tiga render point. Dibikinin visible jadi empat. Itu padahal cuma satu objek. Tapi perlu empat render point. Itu berat banget. Nah, apakah kalau objek diganti warnanya bisa nambahin render point juga? Enggak bisa ya. Jadi kalau ganti warna nggak masalah. Tapi yang perlu diperhatikan itu ganti material juga ya. Jadi usahakan eh, minim menggunakan banyak material, tapi ya konsisten lah ya. Misalkan satu map itu materialnya cobblestone, concrete, ataupun roof atau wood gitu juga bisa. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan variasi material dalam satu map supaya tidak terlalu nge-lag. Nah ini kan kembali lagi tadi ke free modelnya ya. Free model itu kan materialnya ada banyak banget ya. Pasti kalian kalau tinggal drag objek gitu, oh itu nggak ketahuan tuh materialnya apa aja tuh. Jadi nggak ke monitor akhirnya bisa menurunkan performa dari
gamenya teman-teman gitu loh. Ini saya lanjut jawab lagi ya. Ini si Dava Sinum katanya, apakah menggabungkan part-part menjadi model lebih baik daripada dijadikan union? Betul ya. Betul Dava ya. Jadi menggabungkan part dengan part lainnya menjadi model itu lebih ringan dibandingkan jadi union. Kenapa begitu? Ya karena itu tidak akan membebankan dari render. Sampaikan sebelumnya ya. Itu bakal ngaruh banget ke load time atau loadingnya ya. Loading dari gamenya teman-teman nantinya gitu. Ini untuk Fasca ya. Ini saya bukan ahli scripting, saya cuma ahli dalam Builder, tapi eh, kata kamu, saya ingin bertanya apa risiko jangka panjang dari penggunaan Wild Trudeau tanpa kontrol life cycle. Ini saya tahu masalahnya, cuman saya bukan ahli scripting ya. Jadi saya hanya akan menjawab setahu saya ya. Penggunaan Wild Trudeau itu akan selalu ngeloop ya. Itu kalau loopnya nggak di apa nggak di disconnect, itu bisa bikin nge-lag banget itu. Bisa bikin memory leak ya. Oh, itu yang harusnya game simple tapi nanti malah layar memory usage sampai 5.000 atau 6.000 itu parah nanti. Jadi itu perlu dikurangi. Mungkin kalau untuk solusi dari penggunaan Wild Trudeau tersebut itu bisa coba tanya sama Cloud AI. Itu Cloud AI itu pinter banget buat jawab seputar scriptingnya. Iya, kalau saya juga nggak terlalu ini ya mendalami tentang scripting. Jadi ya saya ikut Bang Bagas saja. Ini jawabannya. Oke, jadi Eh, ada pertanyaan dari Vas. Mau nanya dong, Bang. Kalau misalnya bikin objek dari parts sama mesh, itu kira-kira lebih ringan yang mana, Bang? Boleh dijawab, Bang Bagas atau Vince? Saya izin menjawab lagi ya. Untuk objek dari part sama mesh itu kira-kira lebih ringan yang mana, Bang? Lebih ringan parts. Ya, surprising ya. Kata orang, oh pakai mesh aja lebih ringan, tapi enggak ya, lebih ringan parts. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan ya, teman-teman pakai mesh nih, misalkan dari Blender, wow, teman-teman buat banyak objek nih, dimasukin ke dalam Roblox Studio. Satu mesh itu sama dengan kayak satu neon. Satu neon dia tuh perlu dua render point. Dia perlu dua render point nih teman-teman awalnya. Kalau ditambahin material jadi tiga, nggak dibikin invisible jadi empat. Kan kalau blok biasa cuma sampai tiga tuh. Kalau mesh bisa sampai empat. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman masukin berbagai macam mesh di customisasi ganti-ganti material gitu. Oh, itu render pointnya bisa sampai goceng tuh kayaknya. Sampai 3.000. Tapi apakah mesh juga jadi solusi supaya nggak nge-lag, Bang gitu kan? Ya bisa. Jadi kayak alternatif kayak misalkan mau bikin rumah nih tapi malas gitu kan di Roblox Studio, ya udah buat di Blender aja tapi usahakan trace-nya tidak lebih dari. Apakah bisa kayak gitu Bang? Bisa. Coba cari video tutorial optimisasi how to optimize your 3D model in Blender gitu kan. Pasti ada kok tutorial. Sekarang ya. Nah, nanti di situ bakal dikasih tutorial bagaimana cara meminimalisir penggunaan tris di dalam model yang kamu buat dalam Blender ya. Nah, itu bisa membantu banget apabila kamu pengen buat objek kayak misalkan pengen buat senjata gitu kan, itu nggak bisa dibuat di Roblox Studio ya. Jadi buat senjata harus pakai mesh. Nah, supaya meshnya tuh ringan gitu, itu teman-teman bisa cari solusi aja di YouTube ya kan. How to minimize trees in Blender gitu kan. Itu bisa lah cari tutorial ya nanti mungkin bisa terjawab di situ ya. Bagaimana cara eh, meringankan mesh. Kalau part ya yang saya bilang part itu lebih ringan itu hanya uh, building atau bangunan di dalam Robloxnya ya. Jadinya ya itu balik lagi ke preferensi teman-teman ya. Apabila teman-teman pikir, oh ternyata mesh lebih cocok nih untuk dibuat misalkan kapal gitu, dibuat jadi kapal, ya udah pakai mesh aja nggak apa-apa gitu loh. Karena memang kalau dibuat di Roblox kan susah ya buat kapal ya. Saya udah berapa kali buat kapal jelek mulu gitu.
Walaupun saya udah dari 2002, tapi saya masih nggak bisa buat kapal gitu di studio. Gitu ya kira-kira ya. Oke, apakah ada lagi pertanyaan atau dari Winston ada mau tambahkan nggak dari jawaban Bagas? Atau cukup? Hmm, menurut saya udah cukup. Soalnya yang lebih ya ahli building itu lebih ke Bagas ya soalnya. Oh, oke. Terima kasih atas ilmunya. Kira Messi itu lebih ringan dibanding Par. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya boleh izin meluruskan untuk pernyataannya Ezio nggak nih? Eh, Boleh, boleh, boleh. Mesh itu lebih ringan dibandingin part. Sebenarnya kalau misalkan mesh kamu itu bisa meringankan apa? Bisa meringankan di bagian terisnya ya untuk setiap objek di dalam studio kamu itu memang bisa bikin lebih ringan. Tapi kalau misalkan dalam render point itu bikin berat ya. Tapi kalau dalam trace mungkin bisa bikin lebih ringan. Tapi kalau dalam render point tidak. Jadi ini balik lagi nih ke preferensinya Ezio aja nih. Mau build-nya pakai part atau pakai mesh. Kalau pakai mesh itu kan ya balik lagi ke yang tadi saya bilang ya untuk objek-objek spesial ya kan kayak senjata gitu kan itu nggak bisa dibuat di Roblox Studio ya. Ya jadinya eh, gunakan aja sesuai kebutuhan lah ya. Mungkin kalau misalkan mau butuh preferensi gitu, apakah map yang full mesh itu nge-lag, itu bisa coba cek Indovoice atau misalkan game-game simulator zaman dulu deh. Simulator simulator tuh populer tahun berapa sih? 2020 ya? Iya, sekitar 2020, 2021 Iya juga itu. ada. Bisa cari referensi dari main game-game simulator dulu ya. Yang kayak apa kan rata-rata simulator zaman dulu tuh kan pakai map tuh mesh ya, begitu. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Udah ada, tidak ada pertanyaan teman-teman? Oke, sepertinya udah jelas ya dari penjelasan Bang Bagas tentang mesh, union, sama part. Itu teman-teman udah bisa tangkap. Nah, jadi kita akan akhiri sesi seminar kali ini. Jadi kita akan, teman-teman boleh screenshot dulu dari eh, slide ini teman-teman. Jadi bisa reach out kami kalau misalnya ada pertanyaan lanjut. Dan eh, teman-teman bisa cek media sosial kami di YouTube, di Instagram, di TikTok, ataupun di Twitter. Yang atau sekarang disebut X ya. Oke, sudah ambil screenshot. Satu, dua, tiga. Oke. Udah ya teman-teman. Saya akan next. Oke, jadi dari Blockstar Studio kami izin promosi sebentar ya teman-teman. Jadi kami menyediakan animasi game, terus ada emotes dan video animations. Jadi teman-teman bisa pesan dengan kami jika teman-teman membuat animasi gitu, game animasi atau emotes. Bisa juga pesan animasi UGC emotes kalau teman-teman mau. Nah, ini contohnya ada emote UGC emote ya. Kami di sebelah kanan bawah juga ada dance gitu. Nah, kemudian untuk video animation, teman-teman bisa cek di YouTube kami di sini. Nah, ini ada video-video kami yang ada eh, content shots kami belakangan buat content shots. Kalau teman-teman tertarik membuat content shots seperti ini, teman-teman bisa reach out kami di Discord Blockstart Studio. Nah, jadi saya kasih linknya sebentar. Dadadadadang. Eh, Oke, ini ya teman-teman.
Ini ada link YouTube, lalu ada link Discord juga, teman-teman bisa join. Nah, kita balik lagi. Nah, terus teman-teman bisa juga komen username Roblox teman-teman untuk masuk di Shorts kami. Jadi, eh, kan kami kan baru rilis nih yang Hood Tab ini. Nah, teman-teman boleh komen di username Roblox teman-teman. Jadi, username Roblox teman-teman apa? Nah, komen aja. Nanti kami bakal masukin dan karakter teman-teman dan akan kalian akan muncul tuh karakter teman-teman di shot selanjutnya. Nah, jadi feel free teman-teman. Kalau mau masuk ya keren loh gitu. Ya, terus kami ada sesuai janji kami dari poster dan janji dari awal ini ya, dari awal seminar. Kami ingin membagikan dua hadiah ya teman-teman. Jadi teman-teman kami minta isi feedback form. Jadi kami ini meminta masukan dari teman-teman. Jadi sebagai evaluasi gitu. Nah, evaluasi seminar kali ini. Jadi apa yang bisa kami tingkatkan, gimana penilaian teman-teman. Nah, itu sampaikan ya teman-teman. Jadi saya akan kasih linknya juga di Zoom chat. Nah, teman-teman boleh isi. Hmm. Jadi saya sambil tunggu. Ini dua hadiah ini akan diumumkan di Instagram Blogstar Studio. Kalau teman-teman ini mau pantau terus untuk hadiahnya, itu follow Instagram kami ya, Blogstar Studio. Ini IG Art Studio ini. Oke, itu untuk Instagram Blogstar Studio. Teman-teman sampai isi dulu pelan-pelan isinya. Nah, terus saya sambil lanjut sebentar. Nah, terima kasih teman-teman yang udah hadir dan sudah mendengarkan dari pemaparan kami dari saya sendiri, Vincent dan Philip Tiandi. Nah, dari tim Luxor Studio. Kemudian ada Bang Bagas juga sebagai perwakilan ini ya, Akri. Dan kemudian ada juga Karisa yang dari Luxor Studio menjadi moderator. Teman Karisa boleh tutup ini. Halo, Halo, mohon halo. maaf, mic saya bermasalah tadi. Oh, oke. Oke, Oke, terima kasih teman-teman yang udah join seminar kali ini. Dan mohon maaf apabila seminar kali ini terdapat kesalahan kata maupun sikap saya yang kurang berkenan selama seminar kali ini. Semoga seminar kali ini memberi inspirasi baru bagi kita semua untuk memahami bagaimana maintenance perangkat yang benar. Saya Karisa selaku moderator. Sampai jumpa di seminar berikutnya dan selamat siang. Ya, selamat tinggal teman-teman. Thank you yang Oke, thank datang-datang. you. Thank you. Thank you. Jangan lupa ya isi formnya itu. Atau tepuk teman-teman.